Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya. Kita bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan bersalam kepada Rasulullah dengan mengucapkan Assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran yang insyaAllah kita akan teruskan kepada ayat yang keempat, 5 dan 6 dari surah Al-An'am, yaitu yang menerangkan tentang sekelompok manusia atau segolongan manusia berpaling dari kebenaran setelah mereka mengetahui kebenaran tersebut. Mereka mengetahui kebenaran karena Allah yang maha benar telah menurunkan kebenaran itu kepada Rasulnya yang benar dan menyampaikan kepada mereka, tetapi mereka pula tidak mau menerima kebenaran tersebut. Bukan hanya tidak mau, tetapi berpaling. Bukan hanya berpaling, tetapi mengolok-olok kebenaran tersebut. Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahwasanya mereka yang bersikap sedemikian itu tidaklah yang mereka nanti kecuali azab dan siksaan dari sisi Allah Subhanahu wa taala, seperti yang diberlakukan kepada kaum-kaum yang terdahulu. Umpamanya kaum yang menentang Nabi Nuh, yang berpaling dari kebenaran dari kaum Nabi Nuh. Bagaimana kesudahan mereka? Dibenamkan di dalam banjir besar. Bagaimana kesudahan kaum Ad, kaum Tsamud? Bagaimana kesudahan Fir'aun dengan tentara-tentaranya? Semua mereka dibinasakan oleh Allah disebabkan karena dosa-dosa mereka, karena mereka berpaling dari kebenaran. Maka siapapun yang mengikuti sikap buruk seperti yang dilakukan oleh kaum-kaum terdahulu akan mengalami nasib yang serupa dengan mereka itu. Itulah yang disebut sebagai sunnatullah, yaitu kaedah tetap Allah, aturan tetap Allah. Yang berpaling dahulu dibinasakan, yang berpaling sekarang pun akan dibinasakan, dan sampai kapan pun, sampai hari kiamat, setiap yang berpaling pasti akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apabila ayat ini tentang sunnatullah, tentang kaedah tetap Allah yang mesti dijadikan pelajaran dan pengajaran, maka hendaknya kita menangkapnya dengan keimanan dan keyakinan pada diri kita, sehingga kita menjadi berhati-hati dan berwaspada, yaitu kita jauhkan diri kita sejauh-jauhnya dari sikap berpaling dari kebenaran. Karena apabila berpaling dari kebenaran, akibat
yang menanti adalah azab dan siksaan dari Allah Subhanahu wa taala, karena ia adalah sesuatu yang pasti. Pasti karena Allah telah menetapkannya sebagai sunnatullah yang merupakan janji Allah yang tidak akan pernah berubah, tidak akan pernah menyimpang, tidak akan pernah berganti. Falan tajida li sunnatillahi tabdila walan tajida li sunnatillahi tahwila. Sekali-kali kamu tidak akan menjumpai sunnatullah itu akan berganti, dan sekali-kali kamu tidak akan menjumpai sunnatullah itu akan menyimpang. Nah, ini firman Allah sebagai suatu ketetapan dari sisi Allah. Maka dengan mempelajari sunnatullah yang ada dalam 3 ayat ini membuat kita menjadi berhati-hati dan berwaspada. 3 ayat ini merupakan peringatan dan pelajaran bagi kita, sehingga insya-Allah kita akan tetap berada di atas jalan yang benar, yaitu dengan menerima kebenaran dan menjalankan kebenaran tersebut. Apa kaitan ayat ini dengan ayat yang sebelumnya? Kaitannya sangat jelas sekali, yaitu kebenaran telah diterangkan dalam 3 ayat pertama dari surah Al-An'am ini. Kebenaran yang paling tinggi, yang paling besar, yang paling pokok, yang paling utama adalah kebenaran tentang Allah sebagai Tuhan yang Maha Esa. Dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi ini. Dialah Allah yang mengadakan kegelapan dan cahaya. Kemudian dialah Allah yang menciptakan manusia. Semestinya memahami kebenaran ini dengan baik, yaitu dengan beriman kepada Allah pencipta alam semesta ini. Apabila Allah pencipta alam semesta, maka Allah adalah juga pengatur alam semesta, yang berkuasa penuh ke atas alam semesta. Sebab yang mencipta pasti berkuasa, pasti berkehendak ke atas ciptaannya. Maka sepatutnya mengagungkan Allah yang Maha Esa, yang merupakan pencipta alam semesta, termasuk diri manusia itu sendiri. Mengagungkan Allah dengan beriman kepada Allah. Ada petunjuk Allah, ikuti. Ada perintah Allah, laksanakan. Ada larangan Allah, tinggalkan. Dengan demikian berarti mengagungkan Allah. Tetapi malangnya ada satu kelompok dari manusia berpaling. Nah, Allah berikan ancaman kepada orang-orang yang berpaling. Dan rupanya di setiap zaman ada saja yang berpaling. Pada zaman Nabi Nuh ada yang berpaling. Pada zaman Nabi Hud, Nabi Saleh ada yang berpaling. Pada zaman Nabi Muhammad ada yang berpaling. Pada zaman sekarang ada, sampai hari kiamat. Kita, diri kita, keluarga kita tidak mau termasuk ke dalam golongan orang-orang yang berpaling. Maka kita pelihara diri kita. Ku anfusakum wa ahlikum naran. Jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka, karena api neraka itu disediakan bagi orang-orang yang berpaling dari kebenaran. Inilah sekedar pendahuluan dari 3 ayat yang akan kita pelajari, supaya dengan pendahuluan ini kita nanti akan fokus, akan terpusat fikiran kita itu kepada kandungan ayat, dan akan lebih mudah bagi kita untuk mengambil petunjuk atau bimbingan dari ayat yang kita pelajari ini. Karena kita ingin mempelajari ayat-ayat Al-Quran ini sebagai petunjuk dalam hidup, bisa kita pakaikan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, sebelum kita pindah ke tafsir ayat, yaitu membahaskan kata per kata dari ayat, kemudian juga kandungannya secara keseluruhan, kemudian petunjuk yang bermanfaat yang akan kita dapatkan, kita akan membacanya terlebih dahulu. Mudah-mudahan dengan membaca ayat-ayat suci Al-Quran, kita akan mendapatkan balasan kebaikan seperti yang dijanjikan, yaitu 1 huruf yang kita baca, 10 kebaikan kita dapatkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Wa ma ta'tihim min ayatin min ayati rabbihim illa kanu anha mu'ridin. Faqad kadzabu bil haqqi lamma ja'ahum fasawfa ya'tihim amba'u ma kanu bihi yastahzi'un. Alam yarau kam ahlakna min qablihim min qarn makkannahum fil ardi ma lam numakkil lakum wa arsalna as-samaa'a 'alaihim midrara wa ja'alna al-anhara tajri min tahtihim fa ahlaknahum bidhunubihim wa ansha'na min ba'dihim qarnan akharin. Allah berfirman, wa ma ta'tihim min ayatin min ayati rabbihim illa, wa ma ta'tihim, dan tidak ada yang datang kepada mereka, min ayatin, dari suatu ayat atau tanda kekuasaan Allah, min ayati rabbihim, dari ayat-ayat Tuhan mereka, dari tanda-tanda kekuasaan Allah, illa, kecuali kanu anha mu'ridin, kecuali mereka itu daripada ayat-ayat Allah atau daripada tanda-tanda kekuasaan Allah, mu'ridin, berpaling. Jadi tidak ada satu pun dari tanda kekuasaan Allah yang datang kepada mereka kecuali mereka berpaling dari tanda kekuasaan Allah tersebut. Ayat berikutnya, faqad kadzabu bil haqq. Faqad, maka sesungguhnya, kadzabu, mereka telah mendustakan, bil haqq, kebenaran. Mereka telah mendustakan kebenaran. Nanti dalam tafsir disebutkan bahwasanya yang dimasukkan dengan kebenaran di sini adalah Al-Qur'an. Mereka telah mendustakan Al-Qur'an. Ada pula yang berpendapat kebenaran di sini adalah Rasulullah. Mereka telah mendustakan Rasulullah sebagai Rasul yang diutus kepada mereka. Mereka di sini adalah kafir Quraisy. Lamma ja'ahum, ketika telah datang kepada mereka kebenaran tersebut. Fasawfa ya'tihim, maka pasti akan datang kepada mereka, amba'u, berita-berita, makanu bihi, apa-apa yang mereka dengannya, yastahzi'un, mengolok-olok. Jadi maka pasti akan datang kepada mereka berita-berita yang akan menerangkan kepada mereka tentang balasan ke atas perbuatan mereka mengolok-olok kebenaran. Ayat berikutnya, alam yarau kam ahlakna min qablihim min qarn. Alam, apakah tidak, yarau, mereka itu memperhatikan, kam, berapa banyak, ahlakna, kami telah binasakan. Kami di sini adalah Allah. Min qablihim, sebelum mereka, min qarnin, dari generasi yang terdahulu. Makkannahum, yang mana kami telah meneguhkan mereka, fil ardi, di muka bumi, malam numakkil lakum, tidak seperti kami meneguhkan kamu. Maknanya yang kami binasakan dahulu lebih teguh, lebih kuat, lebih gagah, lebih perkasa daripada kamu. Kamu di sini adalah kafir Quraisy, karena ayat ini turun kepada Rasulullah dan disampaikan kepada kafir Quraisy, penduduk kota Mekah. Wa arsalna as-samaa'a 'alaihim midrara, wa arsalna, dan kami utus atau kami kirim atau kami hantar, as-sama, langit, alaihim, ke atas mereka, midrara, lebat. Kami hantar langit kepada mereka lebat. Oh, bermakna langit yang dimasukkan di sini adalah
awan yang menurunkan hujan, karena hujan itu disebut turun dari langit, maka digunakanlah kata langit di sini. Berarti yang dimasukkan langit di sini adalah hujan. Dan kami kirim hujan ke atas mereka, yaitu hujan yang lebat, hujan yang banyak. Wa ja'alna al-anhara tajri min tahtihim. Wa ja'alna, dan kami jadikan al-anhar, sungai-sungai, tajri, mengalir, min tahtihim, dari bawah mereka. Berarti ada sungai yang tetap mengalir, air-air di bawah mereka. Jadi ada air dari atas, hujan, ada air dari bawah, sungai. Allahu Akbar. Ini pemberian Allah kepada kaum-kaum terdahulu. Mereka orang-orang yang sejahtera, orang-orang yang kuat, perkasa. Tetapi bagaimana? Fa'ahlaknahum bidhunubihim. Fa'ahlaknahum, kemudian kami binasakan mereka, bidhunubihim, disebabkan karena dosa-dosa mereka. Wa ansha'na min ba'dihim qarnan akharin. Wa ansha'na, dan kami bangkitkan atau kami jadikan min ba'dihim, setelah mereka, setelah yang dibinasakan itu, qarnan, yaitu satu generasi, akharin, yang lain pula. Jadi satu generasi dibinasakan, kemudian Allah ganti dengan generasi berikutnya. Mudah bagi Allah untuk membinasakan suatu generasi dan untuk menggantikannya dengan generasi yang lain. Baik, sekarang kita lihat terjemahan dari awal ayat secara langsung hingga ke akhirnya, yaitu yang menerangkan tentang orang-orang yang berpaling pasti akan dibinasakan. Itu sudah menjadi sunnatullah, kaidah tetap Allah. Orang-orang yang berpaling akan dibinasakan. Sebenarnya tidak ada alasan untuk berpaling. Apa sebab? Kebenaran sudah jelas di hadapan, kemudian berpaling juga. Kebenaran sudah ada di hadapan, kemudian berpaling juga, berarti bersengaja berpaling. Karena bersengaja berpaling, maka kebinasaan dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan ditinggalkan sebahagian, tidak, dibinasakan semua, tanpa satu pun yang tertinggal. Kemudian Allah ganti dengan generasi berikutnya. Kita lihat dari awal ayat. Dan tidaklah datang kepada mereka dari suatu tanda kekuasaan Allah, satu ayat Allah dari ayat-ayat Tuhan mereka, kecuali mereka itu senantiasa berpaling daripadanya. Sesungguhnya mereka telah mendustakan kebenaran ketika kebenaran itu datang kepada mereka. Maka pasti Al-Quran akan memberitahukan kepada mereka apa-apa yang mereka perolok-olok, karena mereka mengolok-olok kebenaran tersebut. Apakah mereka tidak memperhatikan berapa banyak kami telah membinasakan orang-orang yang terdahulu dari generasi yang telah lalu, yang mana mereka telah kami teguhkan, telah kami kuatkan di muka bumi, tidak seperti kami meneguhkan kamu. Kamu di sini adalah kafir Quraisy. Meskipun kami telah meneguhkan mereka lebih dari kami meneguhkan kamu, padahal kami tidak pernah meneguhkan kamu, wahai kafir Quraisy, seperti mereka. Mereka kami teguhkan dengan seteguh-teguhnya, yaitu kami berikan kesejahteraan yang luar biasa kepada mereka, yaitu kami kirim hujan ke atas mereka dengan hujan yang lebat, dan kami jadikan sungai-sungai mengalir dari bawah mereka.
kemudian kami binasakan mereka disebabkan karena dosa-dosa mereka, dan kami jadikan setelah mereka generasi yang lain pula sebagai yang menggantikannya. Inilah dia 3 ayat yang akan kita pelajari, yaitu yang menerangkan tentang sunnatullah. Siapa yang berpaling pasti akan dibinasakan oleh Allah. Lawannya adalah siapa yang mengikuti petunjuk, maka pasti akan dijaga, dipelihara dan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita akan pindah ke tafsir yang lebih terperinci. Ayat yang keempat, wa ma ta'tihim min ayatin min ayati rabbihim illa kanu anha mu'ridin. Wa ma ta'tihim min ayatin, wa, dan kalau kita jumpa perkataan dan di pangkal ayat, berarti ayat ini adalah melanjutkan ayat yang sebelumnya. Ayat sebelumnya tentang orang yang meragukan kebenaran, padahal tanda kekuasaan Allah sangat jelas sekali, yaitu langit bumi yang diciptakan, kemudian kegelapan dan cahaya yang diadakan oleh Allah. Tapi mereka berpaling dengan menyekutukan Allah, kemudian mereka meragukan kebenaran, padahal diri mereka adalah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari tanah mereka berasal, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Tak ada yang mengingkari perkara ini. Kemudian juga setelah Nabi Adam diciptakan dari setetes air, tetapi unsur air itu pun juga sama dengan unsur tanah. Berarti apabila Allah yang menciptakan dari tanah, kemudian jadilah manusia seperti bentuknya sekarang, semestinya manusia bersyukur kepada Allah, beriman kepada Allah, memuji Allah, karena pujian itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Tapi pula manusia berpaling, maka Allah akan membalas. Apa balasannya? Balasannya adalah kebinasaan. Di dalam ayat ini, ayat lanjutan ini disebutkan bahwasanya yang berpaling ini adalah yang keterlaluan dalam berpaling. Dari mana kita tahu keterlaluan dalam berpaling? Disebutkan di sini bahwasanya tanda-tanda kekuasaan Allah itu banyak. Setiap kali tanda kekuasaan Allah datang kepada mereka, mereka berpaling. Bermakna, apakah mereka sekali berpaling di hadapan tanda kekuasaan Allah? Tidak. Berkali-kali tanda kekuasaan Allah, berkali-kali mereka berpaling. Sudah disunamikan Aceh, berpaling juga. Sudah dikeluarkan lumpur panas di Sidoarjo, belum juga berhenti, berpaling juga. Sudah ditenggelamkan ibu kota, berpaling juga. Sudah dikabut asapkan Riau, berpaling juga. Ini contoh mudah. Ini tanda-tanda kekuasaan Allah. Atau kalau kita bawa kepada Rasul dahulu, mukjizat. Yang mukjizat itu adalah tanda kekuasaan Allah yang diberikan kepada Rasul sebagai tanda kerasulan seorang Rasul. 1-2 tanda kekuasaan Allah kepada seorang Rasul banyak. Umpamanya kepada Nabi Musa banyak sekali. Tongkat yang dipukulkan ke laut, laut terbelah. Tongkat yang dipukulkan ke batu memancar 12 mata air. Kemudian tongkat Nabi Musa dilemparkan berubah menjadi ular, dan lain sebagainya. Setiap kali tanda kekuasaan Allah didatangkan kepada mereka, mereka berpaling. Seperti Bani Israel dahulu, baru saja diselamatkan dari kejaran Fir'aun. Fir'aun ditenggelamkan di dalam laut. Sampai ke seberang, mereka minta kepada Nabi Musa supaya buatkan berhala untuk mereka sembah. Itu Bani Israel. Maka jangan mengikuti langkah mereka pula.
Allah ceritakan cerita Bani Israel panjang sekali dalam Al-Quran supaya jangan mengikuti langkah Bani Israel. Tapi rupanya masih ada juga manusia pada hari ini yang masih lagi mengikuti langkah Bani Israel. Karena sudah banyak tanda kekuasaan Allah, tetapi tetap berpaling juga. Mau diapakan lagi ini? Umpamanya sekarang ini penyakit saja. Sekarang sudah bermacam-macam penyakit. Dan ada penyakit yang sampai hari ini tak ada obatnya. HIV, AIDS. Artinya apa? Jangan kamu berzina. Kalau kamu masih berzina juga, ini penyakit untukmu. Dan penyakit ini kutetapkan tidak ada obatnya, tapi masih juga berzina. Ini namanya berpaling. Apalagi yang lain? Riba umpamanya. Apalagi yang lain? Politik uang umpamanya. Apalagi yang lain? Terlalu banyak untuk kita sebutkan. Semua ini adalah yang dilarang dalam agama. Ini turun dari sisi Allah sebagai ajaran yang mesti diperhatikan. Tapi berpaling, biarkan aja lah ucap tu bercakap itu. Biar ustaz tu bercakap di mimbar itu. Lain yang dia sampaikan, lain pula yang kita buat. Biarlah dia sampaikan itu. Berpaling. Kalau sampai ke tahap seperti ini, tidak ada yang dinanti kecuali azab dan siksaan. Mestinya kalau sudah mengetahui kebenaran, ikuti kebenaran tersebut dengan rendah hati, dengan lapang dada. Sebab kita ini adalah pada posisi mengikut kehendak Allah Subhanahu wa taala. Karena kita ini adalah ciptaan Allah yang dicipta oleh Allah untuk tunduk dan patuh kepada Allah. Tapi manusia berpaling. Bermakna kalau berpaling, manusia itu adalah manusia yang sombong, manusia yang angkuh, maka layak untuk dibinasakan. Dan tidaklah datang kepada mereka dari suatu tanda kekuasaan Allah, dari tanda-tanda kekuasaan Allah yang banyak, melainkan mereka senantiasa berpaling. Bermakna kalau senantiasa berpaling, bermakna mereka ini adalah orang-orang yang tidak bisa diajar. Karena orang yang bisa diajar adalah ketika sekali mendapat musibah, dia akan mengambil pelajaran dari musibah tersebut, dan dia tidak akan melakukan penyebab dari musibah tersebut di masa yang akan datang. Orang-orang beriman tidak akan mungkin mau masuk ke dalam lubang yang sama dua kali. La yuldahul mu'minu fi hujrin wahidin marratain. Orang beriman itu tak mau jatuh ke dalam lubang yang sama dua kali. Ini sudah berkali-kali dalam lubang yang sama, masih buat juga. Sudah banyak yang ditangkap oleh KPK, masih juga buat lagi. Ini contoh mudah lah. Contoh, tidak mengambil pelajaran. Faqad kadzabu bil haqqi lamma ja'ahum. Maka sesungguhnya mereka telah mendustakan kebenaran ketika kebenaran tersebut telah datang kepada mereka. Tadi sudah kita terangkan dalam tafsir, ada di antara ulama tafsir menyebutkan kebenaran yang dimasukkan dalam ayat ini adalah Al-Quran. Maka sesungguhnya mereka telah mendustakan kebenaran. Kalau disebut mendustakan, lain yang ada dalam Al-Quran, lain pula yang mereka ikuti. Al-Quran itu untuk diikuti, tetapi mereka mengabaikannya, mendustakannya. Maka sesungguhnya mereka telah mendustakan kebenaran. Yang dimaksud adalah Al-Quran. Mengapa Al-Quran dalam ayat ini disebut dengan kebenaran? Bagi sesiapa yang memahaminya sebagai Al-Quran. Kebenaran di sini kalau disebut ia adalah Al-Quran. Mengapa Al-Quran dalam ayat ini disebut sebagai Al-Haq? Disebut Al-Haq dari kata haqqa. Haqqa itu maknanya sabata. Sabata itu maknanya tetap.
Al-haq disebut al-haq, kebenaran disebut kebenaran karena sifatnya adalah tetap. Orang itu benar, maka perkataannya akan tetap, tidak berubah-ubah. Orang yang benar semalam bercakap seperti itu, hari ini bercakap seperti itu, esok pun akan bercakap seperti itu. Tetap. Apa sebab? Dia benar. Tapi kalau tidak benar, semalam bercakap lain, hari ini berkata lain, esok yang dia ucapkan lain pula. Karena orang yang tidak benar itu selalu berubah-ubah. Al-Quran disebut sebagai al-haq karena dia tetap tidak berubah-ubah. Dari dahulu hingga sekarang sampai kapanpun tetap, karena datang dari sisi Allah yang maha benar, dan Allah pula memelihara kebenarannya, maka tidak akan ada perubahan lagi sampai akhir zaman. Kemudian Al-Quran disebut sebagai al-haq di sini untuk memberikan isyarat bahwasanya apabila Al-Quran itu adalah yang hak, yang benar, yang tetap, maka yang tetap itu jangan ditinggalkan. Jangan berpaling dari kebenaran yang telah tetap itu. Kalau mau beruntung, bersamalah dengan yang tetap itu. Karena yang tetap itu nanti akan menghantarkan kepada kebenaran yang sejati. Maka dalam ayat ini al-haq sebagai menerangkan Al-Quran, karena Al-Quran adalah yang memang sepatutnya untuk diikuti, karena kebenaran itu adalah yang sepatutnya diikuti. Kita mengikuti orang yang benar atau mengikuti orang yang salah? Maka al-haq adalah haqquhu ayyuttaba. Yang benar itu adalah yang mesti diikuti. Al-Quran disebut sebagai yang benar, kebenaran, karena ia adalah yang semestinya diikuti. Tapi mereka pula meninggalkan kebenaran itu, meninggalkan Al-Quran. Bermakna mereka ini sangat angkuh dan sombong. Mereka tahu Al-Quran itu sebagai kebenaran. Tahu. Mereka tahu. Sebab mereka pun ditantang juga. Kalau memang tak percaya kepada Al-Quran, maka buatlah yang seumpama dengan Al-Quran. Dan mereka tak mampu untuk membuatnya, karena mereka memang tahu bahwasanya Al-Quran itu bukanlah ucapan manusia, tetapi Al-Quran adalah firman Allah. Faqad kadzdzabu bil haqqi lamma ja'ahum. Maka sesungguhnya mereka telah mendustakan kebenaran, yaitu Al-Quran, ketika Al-Quran itu telah datang kepada mereka. Tafsiran yang kedua, maka sesungguhnya mereka telah mendustakan kebenaran. Yang dimaksudkan kebenaran adalah Rasulullah, karena Rasulullah adalah yang benar menyampaikan kebenaran. Apabila Rasulullah adalah seorang Rasul yang benar, kemudian Rasul itu telah datang kepada mereka, maka tidak sepatutnya mereka mendustakan Rasul yang benar. Mendustakan Rasul yang benar bermakna membawa mereka kepada kesalahan, kesesatan. Tetapi itulah yang mereka lakukan. Maka apa yang akan mereka terima kalau itu yang mereka lakukan? Kalau itu yang mereka lakukan, maka yang akan mereka terima adalah fasaufa, maka akan. Kata saufa di sini akan, tetapi akan yang bermakna pasti. Akan pasti. Apa yang pasti mereka dapatkan? Yang pasti mereka dapatkan disebabkan karena mereka mendustakan kebenaran adalah fasaufa ya'tihim amba'u ma kanu bihi yastahzi'un. Maka pasti berita dari Al-Quran yang menerangkan bahwasanya setiap yang mendustakan akan mendapat siksaan, setiap yang berpaling akan dibinasakan, maka pasti mereka akan mengetahui berita tersebut menjadi kenyataan. Pasti cepat atau lambat. Oh, ini adalah penyampaian dari sisi Allah, dan akan berlangsung, akan berjalan seperti yang Allah beritahukan, dan tidak akan menyimpang sedikit pun.
Ini petunjuk dari Al-Quran, dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ujung ayat, makanu bihi yastahzi'un, apa-apa yang mereka dengannya mengolok-olokkan kebenaran yang datang kepada mereka. Oh, jadi ada 3 perkara di sini yang membuat mereka menjadi kelompok yang sangat buruk dan tercela sekali di hadapan kebenaran. Pertama, mereka berpaling dari kebenaran. Yang kebenaran itu mereka ketahui melalui, yang kebenaran itu adalah dinampakkan melalui tanda kekuasaan Allah. Pertama, tanda kekuasaan Allah ada di hadapan. Setiap kali tanda kekuasaan Allah itu mereka lihat di hadapan mereka, mereka berpaling. Perbuatan buruk yang pertama. Perbuatan buruk yang kedua adalah mereka mendustakan kebenaran. Perbuatan buruk yang ketiga adalah mengolok-olok kebenaran. Imam Ar-Razi dalam tafsir beliau menyebutkan 3 ini sebagai maratib ahwalil kafirin, tingkatan keadaan orang-orang kafir. Mana yang lebih buruk dari yang 3 ini? Pertama, berpaling. Yang kedua, mendustakan. Yang ketiga, mengolok-olok kebenaran. Yang paling buruk adalah mengolok-olok kebenaran. Ada yang berpaling tapi tidak mendustakan. Kalau mendustakan bermakna termasuk berpaling sekali. Ada pula yang mendustakan tetapi tidak mengolok-olok. Maka yang mengolok-olok ini, ia adalah juga berpaling, ia adalah juga mendustakan, di samping mengolok-olok. Karena 3 ini disebut sekali di ayat ini, maka azab yang menanti mereka adalah azab yang besar. Azab yang besar adalah kebinasaan. Binasa, habis, disapu, habis, tak ada sisanya sama sekali. Ada yang tersisa dari kaum Ad? Tak ada. Ada yang tersisa dari kaum Tsamud? Tidak ada. Ada di antara pengikut Fir'aun yang tersisa di darat? Tak ada, habis semua, tak terkecuali. Apa sebab? Sebab kejahatan terlalu besar. Ketika kejahatan terlalu besar, maka siksaan pula siksaan yang besar. Al-jaza min jinsil amal. Seperti apa perbuatan dilakukan, seperti itu balasan akan diterima. Kalau seperti ini ayat Al-Quran disampaikan, ada rasa takut? Tak ada. Atau buat tak tahu saja, pekakkan telinga. Ada orang yang buat tak tahu saja, tak apalah, kita dengar aja lah apa yang disampaikan. Kemudian kita buat pula apa yang mau kita buat. Allahu Akbar. Menanti, bahkan bukan hanya menanti sebenarnya, menjemput, mengundang kebinasaan. Tapi kita tengok tak binasa nampaknya. Nyaman-nyaman saja hidupnya itu, senang-senang saja. Kita tengok bertambah juga rezekinya nampaknya, bertambah tinggi juga kekuasaannya, bertambah gagah perkasa dan ramai juga pengikutnya. Mana janji Allah ini? Itu adalah penangguhan. Dan jangan lihat janji Allah itu di awal perjalanan. Jangan lihat janji Allah itu di tengah perjalanan, tapi lihat janji Allah itu di akhir perjalanan, di kesudahan perjalanan. Namrus itu berapa lama menganiaya kaumnya? 200 tahun lamanya. 200 tahun. Maka jangan lihat di awal-awal. Mungkin pada 100 tahun pertama hebat, dengan kekuatannya yang gagah perkasa, dengan kekayaannya yang banyak, dengan kekuasaannya yang tinggi, dengan pengikutnya yang ramai. Jangan dilihat di awal atau di pertengahan perjalanannya, tetapi lihat di akhirnya. Binasa. Ada lagi pasukan bergajah
dari Yaman. Jangan lihat ketika awal perjalanan pasukan bergajah itu ke Mekah, awalnya memang gagah sekali, bergajah. Bukan main lagi gagahnya. Biasanya orang berkuda memerangi musuh, ini pula bergajah memerangi musuh. Dan bergerak dari Yaman. Yaman itu jauh, selatan dari Jazirah Arab. Bergerak sampai ke Mekah, tapi tak sampai bisa masuk ke kota Mekah. Maka jangan lihat di awal perjalanannya atau di pertengahan perjalanannya, tapi lihat di penghujung perjalanannya. Ketika hendak masuki kota Mekah, ke kanan bisa, ke kiri bisa, mundur ke belakang bisa, ke depan gajah itu tak bisa bergerak. Kemudian datang burung ababil, melemparkan batu-batu kecil dari neraka seperti daun dimakan ulat. Seperti apa daun dimakan ulat? Tak ada sisanya. Dan setiap batu kecil itu mengenai gajah, gajah habis. Tak ada sisanya. Karena seperti itu daun dimakan ulat. Ka'asfim ma'kul. Kemudian Abrahah itu sendiri, pemimpin dari tentara bergajah itu, terkena batu itu, dan Allah tak hancurkan badannya, sehinggalah ia sampai ke kampung halamannya. Jadi kena batu itu ke tubuhnya, kemudian dia pulang, lari pulang ke Yaman, kemudian berceceran tulang, karena tulang ini kan adalah banyak ini jumlahnya ini. Sekarang ini dia bergabung jadi satu karena ada daging dibungkus dengan kulit. Kemudian dia pulang ke kampung halamannya, sampai di kampung halaman semua tulang-tulangnya itu terpisah antara satu dengan yang lain, dan dadanya terbelah. Itu Abrahah. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Kita baca terus dalam Al-Quran, khususnya lagi ketika kita salat. Pelajaran bagi kita sekarang. Tapi bagaimana pada hari ini? Mengikuti Al-Quran atau berpaling dari Al-Quran? Silakan lihat di tengah masyarakat. Maka mengapa kita menasihati diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, bangsa kita ini? Mengapa kita menasihati? Bukan karena benci kepada mereka, bukan. Bukan karena kita ini mau sibuk dengan urusan orang lain, bukan. Karena sayang kita kepada mereka. Kita tak mau keadaan yang ditimpakan ke atas orang lain ditimpakan pula ke atas kita, ke atas orang lain. Pada masa dahulu sudah banyak kisah-kisah yang berlaku. Kita tak mau ya berlaku pada masa sekarang ini. Maka ayat berikutnya lebih mudah kita untuk memahaminya. Jadi ada 3 perbuatan buruk yang mereka lakukan, yaitu berpaling, mendustakan, dan mengolok-olok kebenaran. Berpaling dari kebenaran, mendustakan kebenaran, dan mengolok-olok kebenaran. Maka yang mereka terima adalah alam yarau kam ahlakna min qablihim min qarnim makkannahum fil ardi ma lam numakkil lakum wa arsalna as-samaa 'alaihim midrara wa ja'alna al-anhara tajri min tahtihim fa ahlaknahum bidzunubihim. Ini kita baca agak panjang sedikit supaya kita dapat memahami kandungan ayat ini. Apakah mereka itu tidak memperhatikan berapa banyak kami telah membinasakan orang-orang sebelum mereka dari generasi yang terdahulu? Apakah mereka tidak memperhatikan? Bermakna Allah telah berpindah kepada perkara yang lain. Perkara tadi adalah perkara yang menerangkan bahwasanya mereka adalah orang yang melakukan perbuatan yang buruk, yaitu dengan berpaling, mendustakan dan mengolok-olok. Tapi Allah tidak menyampaikan kepada mereka kamu binasa, tidak. Tetapi Allah menyebutkan, apakah kamu tidak memperhatikan generasi yang terdahulu yang telah dibinasakan? Allah tak menyebut kamu binasa, tidak. Allah menyebut, apakah mereka
tidak memperhatikan bagaimana kaum-kaum terdahulu telah binasakan oleh Allah. Sebenarnya Allah menyebutkan juga sebenarnya, yaitu kalau kaum terdahulu yang seperti itu kelakuannya dibinasakan, maka kamu pun akan dibinasakan. Tetapi kamu pun akan dibinasakan tak disebut. Tujuannya apa? Tujuan supaya segera memperbaiki diri. Dan sekarang ini masih belum dibinasakan sebab Allah masih beri penangguhan. Dan jangan hanya karena penangguhan itu semakin berpaling, semakin mendustakan, dan semakin mengolok-olok. Jangan sampai. Jadi ayat ini ayat kasih sayang sebenarnya, meskipun di dalamnya ada ancaman. Kan masih belum dibinasakan lagi kafir Quraisy ketika ayat ini turun. Maka apakah mereka tidak memperhatikan bagaimana kami membinasakan kaum-kaum terdahulu? Berapa banyak kami sudah binasakan? Bukan satu dua, banyak sekali. Min qarnin, dari generasi yang terdahulu. Di sini generasi yang terdahulu digunakan kata qarn. Sebenarnya qarn ini maknanya adalah abad. Min qarnin, dari abad. Maknanya apa? Maknanya qarn dari kata al-iqtiran. Al-iqtiran, qarina, maknanya berdampingan. Satu generasi disebut sebagai satu generasi, yaitu lebih kurang satu abad, adalah karena satu generasi itu hidupnya berdampingan. Kalau yang satu meninggal dunia kemudian digantikan dengan yang lain yang baru ini namanya tidak satu generasi dengan yang mati itu, dengan yang meninggal dunia itu. Baru disebut kita ini berdampingan kalau sama-sama hidup. Biasanya manusia itu berdampingan sama-sama hidup berapa lama? Ikut biasa umur manusia 60 tahun atau 70 tahun atau 80 tahun atau mungkin juga 100 tahun. Jadi makna qarn di sini adalah mungkin 70 tahun, mungkin 80 tahun. Maka ulama tafsir pun menerangkan bahwasanya qarn di sini adalah satu generasi, tetapi tidaklah menetapkannya kepada bilangan tahun, berapa jumlahnya satu generasi, tidak, yang penting satu generasi. Karena satu generasi ini nampaknya tak ada lagi yang baik, maka Allah binasakan satu generasi itu dan Allah ganti dengan generasi yang baru. Dan ada riwayat dari Rasulullah kepada salah seorang sahabat, Rasulullah mengatakan, kamu ini akan hidup satu abad. Qarn, dengan menggunakan kata qarn, sama dengan kata yang digunakan dalam ayat ini, min qarnin, qarn. Kemudian didapati sahabat tersebut hidupnya 100 tahun. Maka ada di antara ulama tafsir memahami bahwasanya kata qarn di sini adalah satu generasi, yang satu generasi itu panjangnya adalah 100 tahun. Kalau kita bawa kepada makna 100 tahun, kalau generasi sekarang ini adalah generasi yang buruk karena berpaling dari kebenaran, mendustakan kebenaran, mengolok-olok kebenaran, maka tunggu habis generasi ini, Allah akan ganti dengan generasi berikutnya. Bermakna tak ada yang bisa diharapkan dari generasi ini. Kita tak mau diganti dengan generasi yang lain, sebab yang digantikan itu adalah yang dimurkai oleh Allah dan dibinasakan oleh Allah, karena Allah murka kepada mereka. Kita tak mau masuk ke dalam golongan orang-orang yang dimurkai oleh Allah. Lalu bagaimana caranya? Jangan berpaling lagi, jangan dustakan kebenaran lagi, jangan olok-olok kebenaran lagi. Bagaimana caranya? Beriman kepada Allah, mendekat ke masjid, jangan ke karaoke, jangan ke night club,
Jangan ke tempat maksiat, mendekatkanlah tempat-tempat ibadah. Maka dengan demikian berarti menghadap kepada kebenaran, membenarkan kebenaran, dan mengagungkan kebenaran. Maka akan terselamatlah dari kebinasaan. Sebenarnya petunjuk Allah ini jelas sekali. Mestinya pemimpin ini cepat memahami perkara ini, karena mereka pembuat kebijaksanaan. Semua mengikut kebijaksanaan mereka, arahan mereka. Buruk yang mereka arahkan, buruklah anak negeri ini semuanya. Satu generasi menjadi korban. Kalau baik, maka akan baiklah anak negeri ini. Satu generasi akan baik. Dan nanti di hari akhirat, pemimpin yang seperti ini akan diberi naungan oleh Allah, yang pada hari itu tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah. Termasuk kepada salah satu dari 7 yang mendapat naungan adalah pemimpin yang bijaksana. Tapi yang bijaksana itu tak nampak-nampak dia. Yang nampak bijak sini saja. Bagaimana caranya supaya bijaksana? Tak ada lagi jalan lain kecuali memperhatikan tanda-tanda kekuasaan Allah, kemudian sambut tanda-tanda kekuasaan Allah itu dengan keimanan, dan tidak akan mungkin dapat menyambutnya dengan keimanan apabila tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang kebenaran tersebut, tentang Allah Subhanahu wa taala sebagai kebenaran yang paling tinggi, yang paling besar. Kemudian Allah turunkan pula kebenaran dari sisinya yang maha benar, yaitu Al-Quran. Kemudian Allah utus pula dari kalangan manusia kepada manusia juga seorang Rasul dengan kebenaran juga. Dan Allah berlakukan janji-janjinya dengan kebenaran pula. Tinggal lagi manusia sekarang ini mau tidak menghadap dan mengikuti kebenaran tersebut, membenarkan kebenaran dan mengagungkan kebenaran tersebut. Jangan terpedaya dengan orang yang makannahum fil ardi ma lam numakkil lakum. Orang-orang terdahulu yang kami teguhkan mereka di bumi. Tidak seperti kafir Quraisy yang tidak Allah teguhkan seteguh mereka dahulu. Dahulu kaum Ad, kaum Samud, kaum-kaum terdahulu, mereka ini kuat-kuat, gagah-gagah. Allah berikan kepada mereka bastatan fil ilmi wal jism. Allah berikan keluasan ilmu, Allah berikan kekuatan jasad, badan. Besar-besar mereka dahulu. Bahkan gunung yang besar yang terbuat dari batu itu mereka belah menjadi 2. Kemudian mereka korek isi gunung tersebut, mereka buat bilik-bilik, kamar-kamar, mereka jadikan istana. Jadi istana mereka itu gunung batu itu yang mereka jadikan istana. Kalau kita masih menyusun-nyusun batu bata untuk jadi istana, mereka itu tidak. Gunung batu itu mereka belah menjadi 2. Kalau mau melihatnya silakan pergi ke perkampungan Fir'aun di Mesir, di Luxor, yaitu sempadan antara Mesir dengan Sudan. Itu perkampungan Mesir dahulu. Gunung itu mereka belah jadi 2. Batu gunung itu mereka pecah-pecah-pecah, kemudian mereka bawa di Sungai Nil dengan sampan, mereka naikkan ke atas gunung, mereka susun kembali sehingga menjadi piramid. Tinggi piramid itu. Gagah perkasa mereka dahulu. Tapi mana mereka pada hari ini? Ada yang tersisa dari keturunan mereka? Satu pun. Habis semua. Keturunan Fir'aun habis. Semua ditenggelamkan dalam laut. Apalagi bangsa Melayu yang tak seperti pada masa dahulu disampaikan kepada bangsa Arab, kamu wahai bangsa Arab tak seperti bangsa-bangsa dahulu.
Mereka itu lebih gagah perkasa dari kamu. Dan ingat, yang membuat kaum terdahulu itu gagah perkasa adalah Allah. Maka Allah menggunakan kata makannahum, kami teguhkan mereka. Kami, siapa kami di sini? Allah. Tapi mereka tak mengagungkan Allah yang meneguhkan mereka itu. Kemudian bukan hanya badan saja yang besar, kuat, kokoh, bukan ilmu saja yang luas. Rupanya Allah berikan kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Nah, tentang kesejahteraan berlimpah ini disebutkan wa arsalnas samaa'a 'alaihim midrara, dan kami kirimkan hujan ke atas mereka, yaitu berupa hujan yang sangat lebat. Midrara ini lebat. Kalau hujan itu lebat, banyak, berarti tanam-tanaman subur. Apabila tanam-tanaman itu subur, maka binatang ternak pun akan gemuk-gemuk, karena makanan mereka adalah dari tanam-tanaman. Kemudian manusia mendapatkan manfaatnya, manusia menjadi sejahtera, karena dengan banyaknya turun hujan, bumi itu akan subur. Mengapa padang pasir itu tidak subur? Sebab jarang turun hujan di situ, sekali-sekali saja. Mengapa tempat kita ini subur? Setiap hari turun hujan. Tapi ini sudah berapa hari tak turun hujan, panas. Ingat, ketika kalau biasanya selalu turun kemudian tidak turun hujan, bermakna yang mengatur hujan itu berkehendak untuk tidak menurunkannya. Apabila yang berkehendak adalah Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan hujan, bermakna Allah Subhanahu wa taala sedang menanti. Wahai hambaku, aku tak turunkan hujan, apakah kamu masih mengingatku? Atau kamu coba-coba untuk menyombongkan diri buat hujan sendiri? Silakan buat. Habiskanlah uangmu itu. Kalau kamu memang juga tidak perlukan aku. Kan sekarang ini ada yang angkuh sekali. Sampai hari ini tak ada keinginan untuk solat minta hujan. Tak ada. Padahal Allah sedang menanti sekarang ini. Wahai hambaku, kapan kamu minta hujan dariku? Kamu sudah kekeringan. Tambah lagi kamu dapat kabut asap, dan akan terselesaikan kalau hujan kuturunkan. Tapi kamu tak menghadap kepadaku. Ada terdengar siapa-siapa yang meminta kita untuk salat istisqa? Karena tak teringat Allah. Yang teringat itu helikopter yang akan buat hujan itu. Pembenihan awan. Silahkan, tidak mengapa. Buatlah usaha itu. Tapi jangan lupakan Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Mengapa sampai ke tahap seperti ini kita? Karena keimanan kita kepada Allah sangat kurang sekali, sangat lemah sekali, sehingga tidak sensitif untuk mengaitkan setiap apa yang berlaku kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sekarang sudah berapa minggu kita tak turun hujan. Siapa bisa jamin air dalam bumi yang kita ambil itu akan tetap masih kita dapatkan? Kalau Allah berhentikan pula air dari dalam bumi, bagaimana? Siapa yang bisa jamin bahwasanya air itu akan tetap ia dapatkan beberapa hari ke depan ini? Tambah lagi pula listrik, sekejap mati sekejap hidup. Mestinya sudah semakin mendekatkan diri kepada Allah. Ini bukan untuk menyebut sesiapa, ini bukan. Untuk memuhasabah diri. Karena ayat Al-Quran kita bacakan untuk kita bawakan dalam kehidupan yang sedang kita jalani sekarang ini. Bukan untuk kita pakaikan kepada orang lain, untuk kita pakaikan kepada diri kita sendiri, supaya kita berubah kepada yang baik, kepada yang lebih baik.
wal anhar tajri wa ja'alna al anhara tajri min tahtihim, dan kami jadikan pula sungai-sungai mengalir di bawah mereka. Kalau tadi kaitannya dengan kesejahteraan, sekarang pula kaitannya dengan stabilnya negeri tersebut. Stabil negerinya, tak turun hujan pun tak mengapa. Apa sebab? Sungai mengalir di bawah-bawah mereka. Stabil. Tapi meskipun demikian, itu bukanlah berterusan untuk selama-lamanya. Itu hanyalah sampai masa tertentu saja. Dan ia adalah sebagai istidraj. Istidraj maknanya pemberian Allah yang tujuannya adalah menambah kekufuran mereka lagi, menambah keberpalingan mereka dari kebenaran lagi, bertambah-tambah dusta mereka kepada kebenaran, bertambah-tambah olok mereka kepada kebenaran. Sebab mereka dalam keadaan senang, dalam keadaan sejahtera, badan mereka gagah perkasa, ilmu mereka luas. Tapi rupanya itu semua adalah untuk menghantarkan mereka kepada kebinasaan. Karena dengan kegagahan dan keperkasaan, dengan kesejahteraan yang banyak, berlimpah ruah rezeki mereka dapatkan, kemudian dengan kestabilan yang kokoh, membuat mereka menjadi lalai. Ketika mereka lalai, maka kebinasaan pun ditetapkan ke atas mereka. Fa ahlaknahum, maka kami binasakan mereka bidzunubihim, disebabkan karena dosa-dosa mereka. Ba di sini ba'us sababiyah, ba yang menerangkan sebab. Apa sebab Allah membinasakan mereka? Disebabkan karena dosa-dosa mereka. Berarti dosa membawa kepada binasa. Percaya atau tidak? Itu saja sekarang. Karena masih banyak hari ini yang berbangga dengan berdosa. Tak ada apa-apa lah. Badan saya sehat saja, harta saya bertambah juga, tak ada masalah apa-apa. Tadi sudah kita ingatkan, jangan lihat seseorang itu melalui awal perjalanan atau pertengahan perjalanan. Mungkin boleh jadi sampai hari ini adalah masa penangguhan untuknya, tapi sampai waktunya Allah akan tetapkan kebinasaan ke atasnya. Apa bentuk kebinasaan? Tak perlulah untuk disebut satu persatu. Semua kita pasti tahu. Mungkin pada diri kita sendiri pun juga bisa berlaku. Na'udzubillah min dzalik. Sekarang badan kita kuat, gagah perkasa. Siapa tahu badan yang seperti ini akan terus seperti ini. Akal fikiran kita yang waras, kuat sekali ingatan. Siapa yang jamin ingatannya akan seperti ini terus? Harta kita yang banyak, keluarga kita yang harmoni, siapa yang jamin akan seperti ini terus? Mengapa tidak menjalin hubungan dengan Allah yang melindungi dan memelihara kita? Ini bukan untuk menakut-nakutkan, tetapi memang bertujuan untuk mendatangkan rasa takut. Karena rasa takut itu kaitannya adalah dengan keimanan. Orang yang melanggar biasanya orang yang tak punya rasa takut. Tapi orang yang punya rasa takut akan menjadi berhati-hati sehingga dia mengelakkan diri dari melanggar, dan itulah yang akan menghantarkannya kepada syurga. Fa amma man khafa maqama rabbih, adapun orang yang takut tempat berdirinya nanti di hadapan Allah, wa nahan nafsa 'anil hawa, dia akan halang kehendak hawa nafsunya dari berkeinginan yang buruk, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka surga adalah sebagai tempat kediamannya. Penghujung ayat, kalau sudah dibinasakan satu generasi, apakah susah bagi Allah untuk menciptakan generasi berikutnya? Tidak. Wa ansha'na min ba'dihim qarnan akharin, dan kami jadikan setelah mereka generasi yang lain pula, yang berikutnya, yang baru, yang tidak seperti mereka. Dalam ayat yang lain,
adalah fala yakunu amsalakum, yaitu tidak seperti kamu ini yang mendustakan kebenaran, yang mengolok-olok kebenaran. Tidak. Allah akan jadikan satu generasi yang mereka itu akan membenarkan kebenaran dan memuliakan kebenaran dengan mengikuti dan mengamalkan kebenaran tersebut. Kita berharap masuk ke dalam golongan orang-orang yang mengikuti kebenaran, yang mengamalkan kebenaran, orang-orang yang memuliakan kebenaran. Tidak seperti yang diancamkan dalam ayat ini, yaitu orang yang berpaling dari kebenaran, yang mendustakan kebenaran, dan yang mengolok-olok kebenaran. Sebab kesudahan mereka itu adalah kebinasaan. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini ada manfaatnya insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.